Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali hadir di Saripur Pertanian dan juga Peternakan. Teman-teman sahabat Saripur, di sini saya mau mengajak petani-petani milenial untuk belajar bersama saya atau sama-sama belajar dengan saya tentang pemupukan tanaman, cara atau memahami sedikit tentang kandungan pemupukan pada tanaman. Tentunya teman-teman, setiap tanaman itu seperti makhluk hidup, karena makhluk hidup itu terdiri dari ada 3 jenis, yaitu ada jenis makhluk hidup atau ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Dan tentunya yang ingin saya bahas di sini yaitu yang di tanaman. Sedangkan manusia saja memerlukan makanan dan juga vitamin, begitu pula dengan tanaman. Dan di sini yang ingin saya uraikan yaitu pemupukan atau memberian makanan atau pemupukan juga pada tanaman, yaitu kalau pupuk makro itu seperti kalau kita manusia itu nasinya, tapi kalau mikro itu vitaminnya. Jadi teman-teman, pupuk makro itu ada 6 unsur, yaitu ada NPK dan juga magnesium dan juga kalsium dan juga sulfur. Itu ada 6. Saya tadi sudah sedikit membuat catatan kecil supaya mudah-mudahan tidak salah. Dan juga pupuk mikro itu juga ada 6 unsur, yaitu ada B, Cu, Fe, Mn dan juga Zn. Apa itu B? B itu boron, Cu itu cuprum, Fe itu besi, Mn itu mangan, Zn itu seng. Jadi teman-teman, apabila satu contoh sendiri, jika manusia itu memerlukan nasi dan juga mungkin lauk pauk atau vitamin, ya seperti itu yang saya bilang. Jadi yang harus banyak itu biasanya nasinya. Jadi yang harus kita beri pada tanaman juga yang jenis unsur yang makro. Tidak lengkap rasanya jika saya tidak memberikan contoh pupuknya. Nanti akan saya berikan contohnya saja. Dan untuk N itu apa, fungsi dari nitrogen itu apa, fosfor itu apa, dan juga kalium itu apa, nanti mari kita baca bersama-sama. Langsung saja juga ke contoh barangnya. Ayo mas. Oke teman-teman, dan di sini ada 2 jenis pupuk, yaitu cara penjualannya ada yang disubsidi pemerintah dan juga ada yang tidak disubsidi pemerintah. Mungkin yang disubsidi seperti ini contohnya. Kalau yang tidak disubsidi itu yang seperti ini, tidak ada tulisannya seperti ini. Pupuk bersubsidi pemerintah, barang dalam pengawasan, tidak ada tulisannya seperti itu yang tidak disubsidi. Tapi kalau yang disubsidi ada tulisan seperti yang saya bacakan tadi. Dan nanti juga pupuk mikronya seperti apa. Kalau pupuk mikro saya ada seperti ini. Oke, dan kita bahas dulu yang pupuk makro alias nasinya tanaman. Di sini saya mempunyai beberapa jenis produk pupuk makro, yaitu ada Ponska Plus dari Petrokimia dan juga ada NPK Pak Tani. Dan teman-teman, seperti yang kita ketahui, kalau tidak disubsidi itu harganya lebih selisih, lebih mahal daripada yang disubsidi, ya. Itu yang perlu digarisbawahi. Kalau yang ini sendiri sebenarnya sudah ada pupuk makro dan mikro. Kalau pupuk makronya itu sudah kombinasi kalau jenis NPK ini. Jadi sudah ketika anggap saja sudah di warung kita beli makan nasi padang, sudah ada nasinya, sudah ada lauknya. Jadi seperti itu kalau yang NPK ini. Dan rasanya kurang tepat kalau yang ini. Mungkin bisa saya mungkin yang ini. Tapi kalau yang seperti ini sebenarnya sudah komplit, alias sudah ada makro dan juga mikronya. Mungkin untuk yang saya beri contoh, untuk yang makro saja itu makro tunggal, maksudnya seperti N alias nitrogennya itu ada di, biasanya yang paling banyak itu kandungannya ada di urea itu. Kalau P itu biasanya ada di SP36 fosfor. Dan kalau untuk K itu biasanya di KCl. Kalau KCl itu tidak ada yang disubsidi teman-teman.
Oke, kalau gitu kita belajar saja memahami di salah satu pupuk aja ya. Mungkin ini yang komplit, yang sudah ada kandungan dari makro dan juga mikronya ya. Mungkin akan saya balik dulu. Sekalian kita sama-sama belajar. Kita juga mereview kandungan dari Ponska Plus ya. Seperti ini kandungannya Ponska Plusnya. Ini sudah ada ZN 2000 ppm plus sulfur 9%. Nah, ZN ini tadi adalah zinc. Adalah zinc dan juga apa itu? Sini aja Mas, yang disorot yang aja dulu. Yang ZN ini artinya zinc 2000 ppm kandungannya dan juga sulfur 9%. Sulfur tadi ini makro, tapi kalau yang zinc ini adalah mikro, ZN itu. Dan juga NPK. NPK ini nitrogen, P ini fosfat, kalium. Nah, itu kalium. Ini juga kandungan unsur dari pupuk makro, alias ini juga setara dengan nasinya. Ini juga setara dengan nasinya. Mungkin kita beri perimbangan seperti itu ya. Kandungannya sendiri ada 15%. Jadi ini hanya NPK-nya, pupuk unsur dari dari makronya. Kalau yang saya lihat di sini ini ada 45 dengan yang sulfur 9%. Jadi sekitar 54% ya Mas, 15 kali 3 tambah 9%. Seperti itu. Dan seperti apa di belakang kemasannya? Oke, sebelum ke belakang kita lihat dulu plus zinc. Artinya zinc tadi yang pupuk mikronya tadi sudah ada lauknya, entah itu telur ataupun entah itu gerih, asin, anggap saja seperti itu untuk mempermudah. Kalau yang urea itu yang besar itu hanya nitrogennya. Dan fungsinya nitrogen itu apa? Sorry. Nitrogen itu adalah untuk memperbesar tanamannya atau memacu pertumbuhan tanaman. Kalau sedikit pengetahuan saya saja ya Mas, teman-teman. Kalau ini yang P ini, fosfat ini, kalau tidak salah itu untuk membantu memperbesar seperti calon buahnya apa namanya itu. Kalau yang K ini untuk memperkuat akar. Kalau salah, mohon teman-teman yang tahu mohon diingatkan. Tapi insya Allah ini tidak salah, memang seperti itu fungsinya. Dan juga kita mau lihat ke belakang kemasannya. Seperti ini. Mungkin ini hanya cara pemakaiannya. Cara pemakaian saja, sama mungkin belum tahu, mungkin bisa ditaburkan sebagaimana lazimnya. Kalau isinya sendiri seperti ini Mas. Ini Mas isinya Mas, tolong Mas. Seperti ini. Butiran berwarna putih. Seperti mutiara. Kalau yang jenis ini juga anggap saja ini nasi nasi. Kalau tadi itu nasi pecel, kalau ini nasi kalau tadi saya bilangnya nasi padang itu salah. Sorry, bukan, itu anggap nasi pecel, kalau ini nasi padang, mungkin seperti itu ya. Ini kandungan kandungan NPK sama nitrogen, fosfor, kalium. Seperti itu. Mas. Dan ini yang seperti ini adalah kandungan dari pupuk mikronya sendiri, lauk pauknya. Jadi lauk pauknya kalau ini lebih banyak, ada zinc, ada Mn mangan, dan juga ada boron. Sebenarnya ada banyak sekali merek dagang produk-produk dari pupuk yang sudah mikro dan makro atau pupuk NPK tersebut. Oke teman-teman, kita lanjut.
Dan kadang mungkin ada beberapa teman-teman yang menganggap sesuatu pupuk palsu itu gini, saya beri sedikit gambaran. Ini kan saya anggap tidak subsidi. Mereknya SSP36 dan ini SP36 yang subsidi, tapi mohon maaf ini hanya karunnya saja. Dan untuk melihat apakah isinya itu sama atau kandungan atau porsinya itu sama, mungkin ini sedikit tips juga agar teman-teman juga sedikit memahami, entah itu di Ponska ataupun di SP. Kalau SP itu yang SP36 yang subsidi itu kan kandungannya ada, yang paling besar itu ada fosfatnya, ada P-nya. Dan di sini ada juga sulfurnya 5%. Ini mereknya SP36, warnanya butiran hitam seperti itu. Dan mungkin kalau yang ini kan bisa kita bilang emang bukan hanya kita bilang, tapi ini pupuk bisa tergolong pupuk makro. Unsurnya itu ada termasuk di pupuk makro. Dan ini walaupun SSP36 walaupun kemasannya SP36 dan butirannya juga hampir sama, hitam seperti granul-granul hitam itu, tetapi kandungannya berbeda. Ini adalah kandungan-kandungan dari pupuk mikro, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Seperti sudah ada sulfurnya, tapi sulfurnya itu hanya MgCaFe. Tapi mohon maaf, di sini sulfurnya tidak diberikan persenannya, persentasenya tidak diikut sertakan di kemasan. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi yaitu kalau SP36 yang subsidi itu ada kandungannya fosfat 36% dan juga sulfur 5%. Kalau yang ini walaupun tulisannya SSP36 itu ini kandungannya itu kandungan pupuk mikro, jadi hanya lauk pauknya saja. Kalau nasinya itu ada di yang seperti ini. Jadi teman-teman apabila memilih produk walaupun butirannya itu hampir sama ataupun mereknya itu juga hampir sama walaupun hanya diplesetkan sedikit, tapi jangan lupa juga dicek kandungan-kandungan seperti ini. Apakah bisa untuk mengganti pupuk-pupuk makro? Karena di beberapa wilayah ada teman-teman yang kesulitan mendapatkan pupuk makro yang subsidi seperti itu. Sudah ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga bukannya saya sok pintar, tapi saya hanya ingin meningkatkan gairah petani-petani milenial dan juga mau belajar ngerenik lah bahasanya. Kalau bahasaku itu bahasa seperti itu ngerenik sekali. Mungkin perlu waktu untuk belajar karena saya juga masih belajar karena di bidang seperti ini. Dan saya mau nggak mau juga harus mengetahui produk-produk apa saja biar saya juga tidak terjerumus ke suatu hal yang salah. Dan mungkin teman-teman yang mungkin lebih luas pengetahuannya silahkan berikan masukan saja ke saya. Saya akan sangat berterima kasih sekali karena di sini kita sama-sama belajar atau sama-sama memberikan masukan dan juga saya diberikan masukan juga. Jadi sama-sama memberikan masukan, sama-sama mengedukasi bagaimana kita belajar bertani atau belajar memahami obat-obat dan juga pemupukan di bidang pertanian. Banyak salah dan kata atau tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.